takutan sandarnya hilang. Masih kreditan kira-kira. Belum lunas lagi kreditannya. Innallaha wa yuhibbul wirra. Jadi Allah itu suka yang ganjil-ganjil. Membaca wirid ganjil. 33, 3. Apalagi ini jangan. Satu aja cukup, ganjilnya satu aja cukup. Guru dan no. Almarhum satu aja ini sini. Cuma anak 13. Nah, ini. Jadi punya alasan cari anak ya. Saya kong tuh gini buta. Baik sudah. Jadi innallaha yuhibbul wirra. 3 kali begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi qala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-'aliyyul 'azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para habaib. Ada habaib tadi. Ada tak? Ada habaib. Para alim ulama yang hadir pada hari ini. Guru siapa aja ada? Belum kada kaum ini kita satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ulun kalau bukan yang sebenarnya yang ada di muka lainnya. Beliau inilah yang sebetulnya guru. Beliau ini yang sebetulnya guru. Nak mengajari kita di kampungnya, mengajari mengaji, mengajari segala macamnya. Itulah kan guru. Dalam rak'atani bi imamatin khairun min berapa? Min sab'ina rak'atan bila imamatin. Orang yang pakai bulan sembahyang 2 rakaat itu lebih baik daripada 60 rakaat, 70 rakaat, 70 rakaat orang yang akan pakai bulan. Jadi sunat. Hari Jumat kita seberatan nih, ulangan beratan. Sunat hukumnya. Apalagi kita sembahyang sunat. Jangan khawatir dia bisa ngerti orang aliman gitu ya. Sunat hukumnya. Cuma itu tadi bang, hukumnya sunat. Hukumnya ada riya, wujud, tarawih, sum'ah, sunat lagi. Jadinya berdosa jadinya kita mengharap pahala sunat. Berdosa jadinya apa ini yang pulang tuh kalau sombong aja, penggang aja lu jalannya. Gara-gara pulang aja. Padahal pulang itu adalah pakaian Nabi, sunat dipakai. Nah jadi kita ulama-ulama yang ada di pakainya pasir sama suaranya lalu jadi sama baterainya. Oh my ini guru ini. Padahal gurunya dulu. Ya kayak ada guru nak ada pasir itu kok ada bisa mengaji. Bagaimana? Asal bisa aja dulu masalah membujurinya, bujurikan. Jangan menyambati ikan bujuri. Tunggal kita bujuri. Usia jadi maju kita. Apa ada lagi mengaji. Ikan pertumbuhannya semangat. Ikan ini siapa kalau nggak ada tua-tua, ada malam maksudnya. Itu jadi bahkan kita memandang wajah-wajah guru-guru kita, memandang wajah orang alim itu ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man nazar aliman, man nazar wajha alimin. Barang siapa yang memandang wajahnya orang alim, nazaratan, dengan satu kali pandangan saja, Papa dihabiha, kemudian gembira dengan pandangan itu. Kadang-kadang sarik kalau ada memandang misalnya sadap lapar, jangan. Ini bujur-bujur, senang, hati gembira, rasa senang hati melihat wajah itu, wajah orang-orang bertakwa, wajah orang-orang sembahyang, itu kan. Gembira kita, apa ujar janji Allah Subhanahu Wa Taala, janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan di setiap pandangannya itu tadi satu orang malaikat. Apa tugasnya? Meminta akan ampun bagi yang memandang tadi sampai hari kiamat. Sekali pandangan aja. Sekali pandangan aja. Apalagi 2 kali. Makanya ada majelis taklim di sini, duduk ke muka sedikit.
Supaya apa? Melihat guru menjelaskan itu, melihat di samping mudah pahamnya, nah kedua dapat pahala genap. Bahkan ada hadis lain, kalau lebih ekstrim lagi hadisnya. Barang siapa yang memandang wajah guru, wajah orang alim, lain ulun lain. Mungkin kalau dipandangi guru alim-alim yang di sini maksudnya. Barang siapa yang memandang wajah orang alim dengan pandangan yang bahagia, dengan pandangan kegembiraan, dengan pandangan rahmat, dengan pandangan cinta, itulah maksudnya. Dengan pandangan cinta, lain pandangan muar tadi, maka itu sama pahalanya lawan menyumbangkan 1000 kuda. Gasan orang bisa bilillah. Hari ini adalah orang bisa bilillah. Ada lagi yang ada demo aja lagi. Demo turunkan BBM, itu lain bisa bilillah itu. Demo misalnya apa, lain bisa bilillah. Bisa bilillah itu orang yang mengangkat pedang, la ilaha illallah, menegakkan agama Allah. Itu pun ada aturannya juga, Bang. Ada kawan kita tulak-tulak misalnya Pampas itu misalnya toh, ada segompongan orang itu, lalu kita serang, ada boleh, ada aturannya. Kita kirim surat dulu. Zaman ini kita boleh lagi. Zaman bahaya itu memang yang ada diserang, kita menyerang. Antara dua aja. Wah ini kita ada PBB sudah. Artinya kita seduniaan berjanji berdamai, walaupun ada masih janji damai. Jadi kita dalam sebuah perjanjian, tidak boleh kita memulai perang, tidak boleh. Ada lagi hari ini anggap nama itu. Nah, misalnya ada dua, pian kada tulak, pian sumbang akan 1000 kuda. 1000 kuda, berapa harga kuda hari ini? Larang pian kuda tuh. Belum kira buat guru-guru yang misi kuda tuh murah aja. Kira kayak sapi, itu sapi ditunggak sama itu juga. Ya begio-gio juga nama ini. Sekarang ini larang kuda tuh. Ada yang ada 1000, berapa itu? Nah sekali pandangan pian itu tadi, sama lah kayak pahalanya. Jujur lah, jujur. Di mana itu? Di dalam kitab Nabiul Qaul, bagian. Kitab Nabiul Qaul, syarat Lughul Hadis. Lughul Hadis itu ditulis Imam As-Suyuti. Kemudian disyarahkan oleh Imam atau Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Di situ ada namanya doib itu ya, lupa dunia itu doib tak. Yang penting hadisnya. Lalu Ibu kulit hari ini kita tinggal memandang guru aja lagi, sembahyang ada lagi, misalnya puasa ada lagi, ada kayak itu maksudnya. Ini pahala kita ini mana-mana banyak, baca subhanallah banyak juga, macam banyak. Tapi jangan meninggalkan yang utama, yang wajib jangan ditinggalkan. Ini wajib ditinggalkan rugi. Belum ceramah lagi nih, panjangan kita. Yang saya hormati para pejabat-pejabat pemerintah adalah siapa yang ada pembakaran. Oh jangan sampai kemudian ya Allah. Kira dulu siapa tadi sekarang itu siapa? Haji Mukhlas, subhanallah. Tuh hadir sini, ada terus sambat sini. Bakal lah yang ada hadir acara-acara ganda lainnya nggak usah dibilang lagi. Kenapa sebabnya? Acaranya kayak ini, Pak. Kita punya lain-lain. Terus siapa-siapa aja kan jadi pembakal. Apa itu maksudnya? Sudah ada aturannya, ada undang-undang desa sudah. Duitnya ada itu sudah. Berapa ini bakal 2 miliar orang. Dulu 1 miliar setahun. Ini bisa 2 miliar kalau. Apalagi ada kampanye orang tua bisa membesarkan kampanye jadinya. Sudah duitnya sudah ada, kurang besarnya tinggal menjalankan aja lagi. Ada hadir misalnya, jangan dipilih lagi, masih hadir, pilih yang jadi pulang ya. Sudah berapa periode malah? 2 periode sudah sekali lagi jadi jatahnya, tapi 9 tahun malah. Belum kan? Belum lagi. 9 tahun kali 3 27 tahun. Udah apa? Daripada kita kalau hari pemilihan, waktu pemilihan enak.
Jangan kamu miliar dapat duit apa tahu juga. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yaumun inda imamin adilin khairun min berapa? Min sittina yauman min ghairi." Satu hari bagi pemimpin yang adil itu sama dengan sittina sanah, 60 tahun, bukan 60 hari, dan 60 tahun bagi orang yang akan memimpin. Makanya banyak anak-anak jadi pemimpin. Kenapa sebabnya? Sehariannya bagi seorang pemimpin yang adil itu sama dengan 60 tahun. Banyak benar para pembakal ini biar jangan gampang-gampang. Kita buat biar ada di sini calon beradaan. Niat berapa? Niatnya apa? Niatnya membangun desa. Anda melaksanakan yang baik-baik. Niatnya menjalankan beradaan supaya apa? Dapat pahala. Satu hari bagi pemimpin yang adil sama dengan 60 tahun bagi yang lainnya. Itu pemimpin. Ada hadis lain, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Salah satunya imamun adilun. Imam pemimpin yang adil. Catatannya dong. Adil. Adil. Ya pemimpin ini amalnya adil, tinggi, pahala banyak, surga pendahuluan di padang mahsyar, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi amalnya kalah PNS, banyak menunggak. Jadi perlu kita hormati juga pada hari ini karena inya hari ini nambah puasa. Kalah penambang di dunia ini. 1.200 hari. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para tokoh-tokoh masyarakat desa Bentok Darat, ya, desa Bentok Darat, para rombongan maulid dari mana? Dari sini juga, nah, dari apa? Dusun satu, oh Asahan. Oh, para pasangan dusun satu Asahan dan yang lain-lainnya yang ada bisa disebutkan satu persatu. Hadirin hadirat rahimahullah. Ibu, Bu, kayak apa kita nih? Lanjut ke jamaah, ya yang mulai. Sama akar dulu. Jam 10 kita sampai jam 12 lah, insyaallah. Sanggup jam 12 lah. Sebelum lanjut, ada pertanyaan kan? Allah Ta'ala fi kitabil karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang menjalankan hambanya minal masjidil haram, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Jadi yang dijalankan itu adalah hambanya, lain Tuhannya lain. Hamba Nabi Muhammad itu hamba, lain Tuhan, lain hamba. Hari ini orang ada mengadakan Allah itu cuma nama, wujudnya Muhammad. Nah ini sama kalau mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan, ada. Nabi Muhammad itu dalam Al-Quran adalah hamba, dan status hamba itu adalah status yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada orang itu disebut hamba, maka orang itu adalah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak di dalam Al-Qur'an itu. Di dalam surah misalnya Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi
kepada hambanya. Maha suci Allah yang menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja. Jadi status hamba itu adalah status yang paling tinggi di sisi Allah. Jangan kita ini hendak menjadi Tuhan. Cukup sebagai hamba. Posisikan diri kita sebagai hamba. Kalau kita jadi hamba, lalu apa? Hamba apa yang menjadi apa yang diperintahkan oleh tuannya, ya kita turuti. Tuannya menyuruh misalnya bersapo, ya bersapo. Suruh bertukar, ya bertukar. Hamba itu budak, suruhan. Kalau pembantu itu masih di atas, masih digaji lagi kalau pembantu. Kalau hamba itu pada digaji, diberi makan warnanya. Tapi wajib taat. Disuruh bertukar hakun, disuruh apa aja wajib hakun. Pokoknya ada hakun, kita pertama berdosa, ini artinya hamba. Nah kayak itulah kita sebagai manusia ini hendaknya menstatuskan diri kita ini, mendudukkan diri kita ini sebagai hamba. Apa perintah Allah kepada hamba ini? Iya, yang kita ambil di dalam Isra Mi'raj ini. Inti daripada perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW ini adalah menjemput perintah salat yang 5 waktu. Kita sebagai hamba, ia menjalankan salat 5 waktu itu. Karena salat 5 waktu ini beda lawan yang lain. Salat itu sudah ada. Sebelum Nabi Isra dan Mi'raj, salat itu sudah ada, cuma belum diwujudkan. Menuruti syariat-syariat Nabi yang terdahulu sudah ada. Tapi ketika Nabi SAW Isra Mi'raj naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh sampai kepada Sidratul Muntaha, kemudian menerima perintah salat di situ. Disitulah salat itu diterima. Artinya status salat ini tinggi, makanya ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salat mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Salat itu rasul ibadah. Salat itu adalah kepalanya ibadah. Salat itu kepalanya ibadah. Artinya ada salat, ibadah yang lain apa? Namun yang kita sembahyang ibadah yang lain belum diterima. Bukannya akan diterima, belum diterima. Orang berpuasa itu, orang berzakat itu sama kayak bungkong. Tahu bungkong lah? Bungkong itu ada kawat-kawat ke atas, kalau ada sayapnya. Jadi sayapnya itu adalah apa tadi? Fitrah, zakat. Zakat fitrah itu sayapnya. Puasa itu awalnya. Jadi awalnya orang itu puasa, lalu ada zakat fitrah, ada kawat abang. Tapi awalnya orang kada puasa, tapi berzakat, kada bersayap. Banyak terabang juga. Banyak terabang kan juga. Kada di awalnya. Lalu sedikit kada berzakat fitrah pulang. Sudah ada sembahyang, ada puasa, ada berzakat pulang. 3 rukun Islam dari laksanakan. Kenapa? Sebabnya karena salah paham. Jadi sebujurnya, bujur aja, salat itu adalah kepalanya ibadah. Awal ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Awal-awal yang dihisab di hari kiamat itu adalah salat. Namun yang salatnya itu bujur, maka lain-lain itu sudah beres kan. Ada peduli lagi yang lain kayak apa. Tapi yang punya sembahyang yang ada bujur, maka yang lain-lain itu perlu diparisai dalam tunggal lutingan. Bujur aja itu bujur aja. Lalu kan hari ini ada mereka menoleh kan? Atau durian tadi, tadi disuguhkan durian sih toh. Habis ini gak usah makan lagi kan, makan durian aja. Durian misalnya, sungguhnya amal kita ini nang akhirnya bilang iya, nang iyanya nang akhir itu. Artinya menjadi kita nekawa husnul khatimah. Walaupun sebelumnya kita ini kada penyembahyang, walaupun sebelumnya kita ini kada puasa, kada berzakat, maling, durian, juntan,
habis, belum kamarnya Pak, taninya. Tapi akhir hayatnya husnul khatimah, masuk surga. Bujur dia. Cuman orang menang akhir hayatnya itu bagus karena mau awalnya bagus. Ada mau. Misalnya awalnya kita segala macam, lalu akhirnya tak ada husnul khatimah, ya maulah. Mau cuma menyalahi adat negaranya. Hukum Allah Subhanahu wa taala, amunnya kita ini beramal baik, beramal baik, beramal baik, beramal baik, seterusnya baik. Amunnya kita ini beramal buruk, beramal buruk, beramal buruk, selajur sampai mati. Tapi ada juga namanya ini, beramal buruk, beramal buruk, beramal buruk, akhirnya husnul khatimah. Ada juga cuma jarang. Jarang, kita jangan mengharapkan jarang itu. Kita nang aja, nang normal aja. Ini kita mengharapkan jarang itu artinya antara 100 kalau saya hitung aja, harap kemudian tapi harap banyak. Tapi harap. Jadi kita mulai lah kayak ini. Misalnya kita belum sembahyang lagi, coba sembahyang. Mulai sembahyang itu. Mulai mana? Mulai takbir sembahyang itu. Maksudnya kayak ini. Amun yang pian hari ini belum sembahyang 5 waktu sama sekali. Ada sama sekali sembahyang 5 waktu. Sabuting-buting gak ada sembahyang Jumat di bahan-bahan wajib juga. Nah, mulai sembahyang. Mulai mana? Mulai takbir ihram. Ada. Maksudnya ini. Mulai dengan sesuatu yang mudah. Nang mana nang pian mudah? Sembahyang maghrib misalnya pian mudah, kawat lah. Artinya yang lain-lain asa berat, maghrib itu terasa nyaman. Gawi sembahyang maghrib itu dulu. Bapak nang 5 waktunya apabila gawi itu nang 5 waktu. Nang sawah itu gawi dulu. Istiqamah akan sembahyang maghrib itu terus menerus sampai 40 hari, jangan berputus, jangan berpadat. Aku nyiapin kawal mengerjakan maghrib itu tadi tuh 40 hari. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah di dalam hati dia. Karena hidayah itu perlu dituntut, perlu dicari. Ada kawan hidayah itu dengan duduk kumpul-kumpulan di rumah misalnya, aku belum dapat hidayah ya. Ada kawan. Perlu dicari. Sama kayak orang berusaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan syariat-syariat, sudah menentukan ilmu alam, ilmu dunia, hukum sebab akibat. Namun yang hendak kayak ini dulu. Namun yang hendak hamil, gawi bini, babini dulu. Ini anak isi anak berarti. Jangan ada isi anak betul apa hikmat berarti kadang-kadang mau isi anak. Berarti isi anak itu hukum alam. Bisalah Allah Ta'ala mengadakan anak hanya dengan berdoa aja. Mampulah Allah Ta'ala, mampu Allah Ta'ala, sanggup Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala sudah maulah hukum alam. Amun yang hendak isi anak berarti itu kan kada sekadar berarti aja. Harus ada yang digawi. Yang ada digawi pulang belaki misalnya dudukan apabila 2 kaki dan isi anaknya. Bini kan digawi-gawi kayak mana isi anak. Nah kayak inilah gambaran hukum Allah itu. Hidayah itu perlu dituntut, dicari, diusahain. Berdoa itu diusahain itu. Sama kayak rezeki juga. Rezeki dicari. Ada kawan yang rezeki itu duduk di rumah aja menunggu rezeki. Makanya misalnya itu rezeki itu sudah dijamin Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Namun yang kamu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya jalan keluar dan memberikannya rezeki dari jalan yang ada disangka-sangkanya. Bujurlah, bujur Al-Quran. Tapi ada jalurnya. Jalurnya apa? Begawi. Ada kaum yang duduk kalau sambil rokok aja dia. Berapakah dapat rezeki hari ini? Begawi ada. Ada mau lah. Sanggup Allah Ta'ala.
mau aja, jual mau aja. Cuman jarang ada, jarang. Kan kayak orang kada bisi laki, lalu bisi anak, ada juga, itu ada juga. Cuman ada yang halal, ada yang halal. Yang diberi Allah Taala ada juga. Ada juga yang orang yang kenapa? Orangnya di rumah kita berjilbaban pada suatu mana timbul berkianan. Ada juga nih tak. Kenapa? Ada paham juga. Gimana? Berlaur. Jadi belaki dulu. Hanya di anak. Ada juga orang yang kada berlakian, kada melakukan hubungan seksual beranak, ada juga. Siapa? Siti Maryam. Siti Maryam ada bisi apa? Ada bisi anak, ada bisi laki. Berkianan ada. Cuma seduniaan saya ikut aja. Seduniaan saya ikut aja. Pian mah jalur saya ikut aja. Ada apa? Ada apa? Ada orang yang kada bergawian dapat duit, ada orangnya. Bukannya bangun, manda orang bangun dengan suruh ada, tapi rezekinya lancar. Kali ini apa? Tambah juga. Di mana-mana bisa tambah. Kabun karet tibak juga situ. Ada juga namanya menyebar anak maling. Nah, sebaliknya maling kita bagi hasil. Jadi yang jaga diri di rumah. Ada juga namanya itu. Nah, jadi memang rezeki itu, nah utamanya itu adalah jalur utama, jalur normal diusahakan. Ada orang yang diusahakan. Nah, kalau diusaha itu ada juga, cuman jalan buku misalnya datang ke rumahnya orang pandir dengan apa orang tadi pada jalan dia balik duit 10 M misalnya. Nah itu sidin, nah itu orang ini toh sembahyang sidin membalik sajadah. Kalau ada duit bawa sajadah, kalau itu ini toh kita jalur normal aja. Jadi hidayah itu dituntut, dicari buat sama kayak kita mencari rezeki, dicari rezeki. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan." Begawilah kalian itu untuk duniamu itu seakan-akan kalian itu hidup selama-lamanya. Jangan fokus begawi misalnya, ingat mati terus. Siapa ukuran tanah yang menariknya? Mati ya. Baik udah bawa kotor di atas ya. Nah, dapat amas. Ada ini mana di kolong situ. Nah, ada dapat amas. Takutan mati. Ini mati itu jangan ditantang. Kalau kamu sih tanah rumah, nah ada takutan mati tanah rumah ini terpapar saja. Oh, di baunya mati juga. Mati juga. Ini hukum alam tadi itu. Jadi kita ini normal aja. Hukum alamnya ada sudah. Kamunya kita bergangan di bawah nyior. Bisa kamu buat nyior tuh. Kamunya kita menyamprot di bawah kolong sudah para kaum ini jangan disamprot lagi. Mati. Kamunya ada 3 jurang, misalnya jauh dari jurang itu, jangan kita berparat aja. Mati urusan Allah Taala juga. Ibaratnya biar tuh benda kumpul ke jurang ini tetap kada mau. Tetap Allah Taala juga yang menentukan mati itu. La yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pulang dari pulang. Artinya bahwa kematian itu kadang kalau diundur sedetik dua pun, kadang kalau dimajukan sedetik dua pun. Kenapa? Sebabnya sudah Allah takdirkan. Lalu dihijau ulang muncul. Bahwa ini mati. Padahal sudah pasti di bawah itu tinggi jurangnya. Sudah pasti amunnya terjejak dengan ini mati. Kalau jauh-jauh angin kencang pulang. Itu nunggu ingatnya. Jadi kita jangan melawan takdir, melawan namanya hukum alamnya Allah Taala. Amunnya hendak sugih, begawi. Banyak aja sudah nama begawi yang ada sugih-sugihnya. Bujur aja juga, lain jalurnya orangnya. Yang begawi itu kan tadi. Karena ada jalurnya, karena pas. Karena ada yang dianya kita qanaah aja sudah yang penting qanaah itu apabila merasa cukup dengan apa yang ada. Sudah begawi dapat berapa sudah ya cukup dan itu sudah. Jangan lagi hendak melihat ampun orang, menyemelihat ampun orang lalu sadihnya. Orang menukar motor misalnya, orang menukar bebrek, apa sakit kepala. Jangan melihat ampun orang, kita ampun kita ya. Jadi hendak sugih begawi, ada itu orang begawi ada sugih-sugih takdir Allah. Ini tak
takdir Allah. Niat begawi sudah harus masuk gereja lagi, jalurnya pas saja sudah. Orang pada dia jual beresnya di sini, surah jual beres, palarangnya apa? Dinding ratapan karanya. Hubungan Yahudi dijadikannya dinding ratapan, dia nak meratapnya di situ. Itu ikatan buraknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ada ikat padahal burak ini sudah dijelaskan, sudah ditentukan gasan Nabi Islam. Tunggangan Nabi ini ada mukah namanya. Kenapa maka diikat? Nabi mengajarkan kepada kita supaya kita bertawakal. Sudah berusaha, hilang juga burak tadi, lapas juga burak tadi. Itu makanya takdir. Takdir Allah namanya. Sudah kita begawi, kada itu suki-suki. Sudah kita serahkan dulu Allah Ta'ala. Ya Allah, nah sudah Allah menjual betul hari ini. Berapa hasilnya Allah terima? Itu tahu apa? Serahkan Allah Ta'ala, apapun hasilnya itu yang urusan kita lagi. Urusan kita begawi. Nah kayak itu adalah hidayah. Hidayah ini kita capai, kita gapai. Ada kala kita yang duduk ungkung-ungkungan di rumah lalu dapat hidayah ada. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, Imam Ghazali itu mengarang kitab karangnya Hidayah sangat kitaban khusus untuk mencari jalur supaya kita dapat hidayah. Cara atau tata cara kita ini supaya mendapatkan hidayah. Jadi salah jujur, bentuk hidayah lagi undak aja. Kalau sembahyang kan ada undak, ada awal. Pian mana? Mulai anom, ada sembahyang harus akan aja menunggu hidayah sampai orang 40 tahun. Ada bakal betul hati-hati itu. Makanya itu berasa itu kan yang para 40 sudah salah ini sudah. Nah apa-apa yang kita gawi yang haram-haram kampihan sudah. Nah apa-apa yang kita kadang menggawi salat 5 waktu begamatan. Arti begamatan itu tunggal di kita. Iya tadi. Mun yang ada awal kalimat waktunya sawaktu barang berdiri untuk menggapai hidayah. Lalu habis kulit di sini membuat dia sembahyang maghrib ribah masih besok misalnya. Nah 5 waktu hari digawi lagi lainnya salah pendengaran pian. Maksud tentang belum bersembahyangan kena dicobai dulu maghrib. Nah sudah sembahyang 5 waktu jangan hampir lain itu kan. Orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Sembahyang kita hari ini sudah baiki lagi. Sudah sempurna wudunya sudah sempurna istinjanya sudah, sembahyangnya sudah bagus, bacaannya sudah bagus. Dalamnya produksi, ikhlasnya bujurakan, sabarnya bujurakan, imannya ditingkatkan, khusyuknya ditambahi. Macam-macam tambah di dalam kita. Kayak apa cara menambahinya? Ya belajar. Ada kawan itu, memang sumber yang aja belajar ada. Makanya ujar Imam Ibnu Ruslan di dalam zubatnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudun la tuqbalu. Orang yang beramal pada berilmu sia-sia. Ada terima amalnya, bukan karena diterima seluruhnya, cuma ada tapi ada nilainya. Sembahyangnya sama laman suntuk, tapi ilmunya ada enggak? Tak bagus orang lebih ilmu tapi murid. Pada biasanya, makanya lamunnya ada majelis ilmu hadiri. Ini ada majelis ilmu hadiri. Untuk apa? Pertama menggapai hidayah. Kedua diampuni dosa. Macam-macam. Kita hadir majelis. Ketiga. Orang yang sudah belajar lalu kita ada bisa belajar. Sudah hadir kalau majelis ilmu sudah juga. Tapi ada bisaan mengaji tak pajanang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Tak pajanang dari belajar sudah. 4 majelis taklim sudah. Tapi membahas surah lain urusan yang itu. Cuma sini majelis taklim hadir. Lalu sini mengaji, tak salah-salah mengaji itu tadi. Maka ujar ulama
Man lam yujawwidil Qur'an azim. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kada bertajwid berdosa. Membaca Al-Qur'an kada bertajwid berdosa. Lalu kayak apa tadi yang lain juga? Maka hampir Indonesiaan ada yang bisanya tajwid kecuali nang sekolah di pondok. Nang sekolah di pondok ini kan banyak meluput. 10 tahun sekolah, kenapa sebabnya? Main bola itu kan. Siang malam main bola aja, malam gedung, siang main bola. Ada mau bisa walaupun lulusan pondok. Ya ini nyaman itu lulusan pondok kok. Amunya hakon menyandar pada naik, akhirnya lulus saja. Cuma punya masalah bisa atau ada bisa itu masing-masing. Makanya ada itu orang sekolah sini 7 tahun, sini 7 tahun, pindah ke sana 7 tahun, tatap aja pembacaan kada bisa. Maksudnya mahal hurufnya kada pas, tajwidnya kada pas. Tapi dia sudah menuntut ilmu. Lalu kalau bisa juga, maka berdosa aja tadi. Nah kayak aneh kita nih, kayak aneh. Harus baca Quran lah kita nih, seberdaan. Lalu kayak kau enggak, anak pengirim muntah biasa. Ujian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kadang membebani seseorang itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Hari ini dia mampunya nak kayak apa dah? Kayak Al-Qur'an tuh ya, mampunya. Nak kayak yang tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ainnya ada alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, maafnya ada tebal, ada tasdid berulang. Ini mampunya nak itu dia. Nak kayak apa? Akhirnya sampai situ hanya tahiyat akhir. Berapa sudah tadi? 1 takbiratul ihram, 2 baca Fatihah, 3 tahiyat akhir sampai situ tahiyat akhirnya. Kemudian selawat. Nak keempat sambungan tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sampai situ aja wajibnya. Nang sesudahnya kada sah sembahyang seseorang itu ketika ia kadang baca surah Al-Fatihah. Maksudnya di situ ada yang sadar baca, bujur bacaannya. Lalu kita hari ini kada bisa membaca apa seperti hari itu. Waladhalin. Macam-macam banyak kesalahan kita itu. Banyak kesalahan kita di bacaan pada itu banyak. Menurut pikir kada sah sembahyang. Lalu kada sembahyang lah biar. Sembahyang kayak apa sembahyangnya? Nah kayak apa? Yang mampu membaca antar dan yang mampu baca seadanya. Tapi hadirin disalin supaya ada bukti bahwa kita ini tadi itu sudah belajar kita, tapi belum bisa nih mungkin gurunya belum mengajari. Artinya apa? Kesalahan kita di dalam melakukan sesuatu tadi itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Dengan sebab kita ini sudah belajar. Kenapa jarang misalnya kada baca apa? Kenapa